warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Retnosari, nomor mahasiswa 203174743606, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Malang, akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Video ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Pada semuanya ya, pada ceria, walaupun di luar itu terlihat mendung, tetapi kalian tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat belajar darinya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya karena budua iya karena stai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum belajar, kalian isi dulu absensi yang Ibu sudah tautkan linknya di WA Group tadi pagi ya. Jadi kan kita menggunakan WA Group dan Zoom ya. Diisi dulu. Kemudian bagi teman-temannya yang belum bisa bergabung, diajak bergabung. Walaupun Ibu yakin tidak semua bisa bergabung, tetapi alhamdulillah untuk hari ini udah sekitar 14 orang yang bisa bergabung. Sama seperti minggu-minggu yang lalu ya, seperti itu ya. Nah, sebelum belajar, sediakan dulu buku paketnya. Buku paketnya, buku tulisnya dekat-dekatkan sama kalian. Duduk di posisi yang enak, itu Ibu lihat ada yang masih berjalan. Silakan cari posisi yang enak ya. Posisi yang enak, siap-siapkan dulu. Jangan lupa bukunya yang Ibu kasih dibaca ya. Itu. Sebelum belajar, Ibu cek dulu apakah suara Ibu terdengar jelas, anak-anak? Jelas. Jelas. Misalkan masih terkendala sinyal, kalian bisa cari posisi yang sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat dan kalian tidak terganggu dengan sinyal. Tapi kesulitan kalau belajar dari sinyal ya. Kadang nanti biasanya saat menjelaskan itu suaranya terputus-putus. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa tetap tertibnya kalian belajar tertib, kameranya dihidupkan, dinyalakan. Mic-nya dinyalakan kalau misalkan menjawab pertanyaan Ibu, tapi kalau misalkan Ibu sedang menjelaskan, sebaiknya mic-nya dimatikan karena nanti akan mengganggu. Ya, paham? Semangat, semangat, ya, semuanya bagus, ya. Protokol kesehatan ya, karena kita kan masa pandemik seperti ini. Jaga jarak. Nah, itu yang Ibu lihat ada yang keluar itu tetap jaga jarak, tapi Ibu lihat juga bagus kalian sudah pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan, hidup bersih, sehat, cuci tangan, apalagi pokoknya jangan keluar rumah lah kalau tidak perlu, seperti itu ya. Mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Mengerti, Bu.
Oke. Mengerti, Bu. Yang lalu kita kan belajar tentang lembaga agama ya. Masih ingat kan lembaga agama? Masih ingat? Masih, Bu. Iya, Bu. Nah, minggu sekarang kita akan membahas tentang lembaga pendidikan. Nah, lembaga agama dan lembaga pendidikan itu masih merupakan bagian dari lembaga sosial. Ya, lembaga sosial itu kan ada 5 yang sudah dibahas itu ada lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama minggu yang lalu, sekarang lembaga pendidikan, kemudian nanti ada lembaga ekonomi dan lembaga politik. Jadi di lembaga sosial itu ada 2 lagi pertemuan kita membahas tentang lembaga sosial, karena bulan Desember itu kita akan melaksanakan ulangan akhir semester, ya. Makanya dari sekarang kalian harus sudah mencicil untuk belajar, ya. Jangan banyak main kan, mentang-mentang di rumah gitu. Padahal nggak boleh kemana-mana, kalian tetap main ya. Harus udah dari sekarang udah mulai prepare untuk persiapan penilaian akhir semester. Mengerti anak-anak? Ngerti? Ngerti, Bu. Ya. Ngerti. Ngerti. Tentang lembaga pendidikan, Ibu tanya, sekarang belajar daring. Kalian senang nggak belajar di rumah? Coba jujur. Senang, Bu. Pokoknya, Bu. Bosen? Sabar gabut. Jadi sebenarnya kalau belajar itu bisa di rumah, bisa di sekolah. Cuman karena kondisi kita sekarang sedang wabah, jadinya kita belajarnya di rumah ya. Nah, belajar itu sebenarnya bagian dari lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan contohnya misalkan kalian sekolah, itu kayaknya sekolah kalian di SMP itu sudah masuknya lembaga pendidikan. Ngerti anak-anak? Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu. Pembelajaran hari ini, nah, nanti penilaiannya seperti biasa ada 3. Pertama ada penilaian kognitif. Nah, kalau penilaian kognitif nanti Ibu di akhir pembelajaran ini Ibu akan kasihkan link soal tes, tidak banyak-banyak, hanya 5 soal, itu dikerjakan di form. Tetapi nanti kalau hasilnya Ibu akan share minggu depan lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau penilaian keterampilan, ya penilaian keterampilan, nanti ada penilaian dari pengisian LKPD. Ya, di pengisian LKPD ini kalian secara berkelompok mengerjakannya. Nanti kalian kerjakan, kemudian kirim lagi di WA group, ya di WA group. Nah, semakin kalian mengerjakan tugas, semakin cepat kalian mengerjakan tugas, ada poin dari nilai keterampilan, bukan nilai keterampilan, kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Terus yang ketiga penilaian sikap. Nah, kalau penilaian sikap itu dari sikap kalian mengikuti pembelajaran hari ini, misalkan tepat waktu mengikuti pelajaran. Nah, itu Ibu nilai plus ya, seperti itu. Dan tanggung jawab, ya berarti bertanggung jawab untuk belajar. Mengerti anak-anak? Ya, sekarang Ibu akan Ngerti, Bu. ini sama seperti yang Ibu kirimkan di WA group. Kalian mungkin sudah baca ya tentang lembaga pendidikan. Nah, itu ya. Nah, pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran discovery learning dan pengamatan gambar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pendidikan, jenis-jenis lembaga pendidikan, mengidentifikasi fungsi lembaga pendidikan, dan menyajikan hasil telaah fungsi lembaga pendidikan bagi generasi muda dengan tepat. Ya,
Nah, nanti jadi diharapkan kalian setelah belajar hari ini gini ya, kalian mengerti tentang lembaga pendidikan itu apa, kemudian jenis-jenis lembaga pendidikan itu apa, kemudian fungsi lembaga pendidikan itu apa. Nah, nanti juga keterampilannya dilihat dari diskusi dan presentasi tentang lembaga pendidikan ya. Nah, Ibu tambahkan ya generasi muda karena kalian kan masuknya generasi muda. Garis besar pembelajaran hari ini itu tentang pengertian lembaga pendidikan, kemudian jenis lembaga pendidikan dan fungsi lembaga pendidikan. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut. Gambar di bawah ini nih ada 3 gambar anak-anak. Gambar pertama, gambar apa itu? Anak sekolah. Gambar anak sekolah memakai seragam, Bu. Ya, pinter. Seragam apa? Ada SD, SMP, sama SMA. Oh iya, SD, SMP, SMA. Ada lagi nih gambar apa ini? Samping Sudah, Bu. Lulusan sudah, Lin. sudah. Terus satu lagi apa ini? Sedang berjuang untuk menuju kesuksesan, Bu. Betul sekali. Jadi dengan sekolah itu kan ini berjenjang ya dari SD, SMP, SMA, nah sampai perguruan tinggi. Nanti kalian mendapatkan toga keberhasilan di sini. Setelah kalian punya ilmu dan keterampilan, nanti kalian bekerja. Setelah bekerja, nanti kalian bisa sukses. Amin ya. Sukses. Nah, Amin. kan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan. Ini pengertiannya. Nah, nanti dari lembaga pendidikan ini nanti kalian diberikan bekal ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Nah, jadi dengan kalian sekolah itu kalian nanti mempunyai ilmu, kemudian keterampilan, dan nanti bekal kalian untuk menghadapi masa depan, kayak gitu ya. Jadi penting sekali namanya pendidikan. Kalau anak sekolah itu sebenarnya penting pendidikan untuk menambah ilmu. Nah, makanya kalau belajar itu harus sungguh-sungguh. Belajar itu jangan asal-asalan ya. Karena mungkin sekarang kalian tidak begitu paham sekolah itu buat apa gitu. Hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Tetapi nanti dengan kamu sekolah, kamu belajar, kamu akan tahu manfaatnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke jenis-jenis lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan ada 3. Ya, ada yang formal, ada yang non formal, ada lagi yang informal. Ya. Kalau lembaga pendidikan yang formal itu lembaga pendidikan sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Nah, biasanya kalau yang formal itu mempunyai kurikulum yang jelas. Ya, kurikulum yang jelas. Nah, seperti kalian sekolah sekarang ini, itu masuknya ke jenis lembaga formal. Ya, misalkan apa contohnya? Misalkan contohnya sekolah PAUD, kalau dari terbawah ya. Kemudian TK, kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3. Nah, kalian mau yang kedua, lembaga pendidikan non-formal. Nah, lembaga pendidikan non-formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ya, jadi terstruktur walaupun berjenjang. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya misalkan ada pusat keterampilan dan kursus. Ya, kalau misalkan kalian kursus kursus komputer gitu misalkan
Terus ada kursus, kalau yang laki-laki mungkin kursus montir gitu ya. Nah, itu masuknya ke non-formal. Ngerti anak-anak sampai sini? Ngerti? Insya Allah ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Yang ketiga itu informal. Ya, informal tuh in berarti dalam. Nah, kalau informal itu merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang kegiatan belajarnya secara mandiri. Nah, kalau informal itu informal itu ada dalam lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga. Misalkan contohnya kalau dalam lingkungan keluarga itu orang tua memberikan nasihat kepada anaknya supaya bersikap atau berperilaku sesuai nilai dan norma. Ya, itu informal. Jadi bisa Ibu jelaskan lagi, kalau formal itu sekolah yang formal biasa kalian belajar kayak PAUD, SD, SMP, SMA, 1, S2, S3 itu formal resmi sesuai dengan kurikulum. Kalau non formal itu biasanya di luar formal, seperti ikut kursus kayak gitu ya. Ikut kursus apalagi keterampilan apapun seperti itu ya. Nah, ada lagi informal. Kalau informal itu ada di lingkungan keluarga. Mengerti ya sampai sini ya? Jenis-jenis lembaga pendidikan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan itu ada 2. Ada fungsi manifest ya dan fungsi laten. Ya. Kalau fungsi manifest itu fungsi yang dikehendaki dan disadari dari adanya suatu tindakan atau kegiatan. Jadi memang sekolah itu punya fungsi yang memang dikehendaki. Misalkan kamu kan sekolah itu pasti punya kehendaknya apa sih sekolah gitu yang dikehendaki. Itu manifest. Itu ya. Yang kedua fungsi laten. Kalau fungsi laten itu fungsi yang tidak tidak disadari atau dikehendaki dari fungsi lembaga pendidikan. Jadi ternyata sekolah itu kalian tidak sadar bahwa sekolah itu nanti buat apa kayak gitu. Jadi ada 2 ya. Ada fungsi yang memang dihendaki kamu sekolah itu buat apa, dan fungsi yang tidak dikehendaki kamu sekolah itu buat apa gitu. Tidak disadari maksudnya. Pada itu fungsi ada 2 fungsi dari lembaga pendidikan. Ya, sampai fungsi manifest tadi ya. Fungsi manifest itu fungsi yang dikehendaki. Nah, pertama mempersiapkan untuk mencari nafkah. Mempersiapkan untuk mencari nafkah. Ini biasanya seseorang sekolah itu dengan jenjang tertentu nanti kalau sudah lulus diharapkan mempunyai bekal keterampilan yang didapat di sekolah, nah nanti untuk bekerja gitu. Nanti sekalian sekolah, kemudian nanti di sekolah diberi ilmu dan keterampilan, dari keterampilan itu nanti kamu punya bekal untuk bekerja. Nah setelah bekerja kan nanti kamu mencari nafkah ya, mencari nafkah buat siapa? Mungkin buat keluarga kayak gitu. Itu tidak disadari. Makanya sekolah itu banyak orang sekolah itu biasanya tujuannya apa? Mendapatkan ijazah. Yang kedua, mempersiapkan keterampilan berdemokrasi. Nah, biasanya kalau anak sekolah itu punya kemampuan untuk mengeluarkan pendapat. Ya, pendapat, jadi berani mengeluarkan pendapat. Di sekolah itu memang punya keterampilan mengeluarkan pendapat secara teratur gitu. Makanya ya, kalau misalkan jadi anak sekolah itu kalian harus bersikap baik ya, bersikap baik sesuai dengan nilai dan norma. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah itu fungsi manifestnya menyediakan tenaga pembangunan. Nah, di sini maksudnya apa? Dengan lembaga pendidikan nanti kan menyediakan tenaga terdidik dan terlatih. Nah, tadi dari pendidikan yang formal dan
non formal itu kan menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih. Nah, kalau nanti menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih, ya terlatih nanti akan mensukseskan tenaga pembangunan. Ya, seperti itu. Yang keempat, membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. Nah, nanti dengan lembaga pendidikan, seorang dapat meraih pekerjaan agar dapat mensejahterakan diri dengan orang lain, gitu, mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, karena ada kan, misalkan dari keluarga yang tidak punya, kemudian sekolah, kemudian sukses, dan akhirnya punya kesempatan memperbaiki nasib. Ya. Yang kelima, mengajarkan nilai dan norma di lingkungannya. Ya, nanti nilai dan norma di lingkungannya maksudnya lembaga pendidikan nanti kan melaksanakan sosialisasi nilai dan norma di masyarakat. Maksudnya nanti peserta didik bisa bersikap sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, itu fungsi manifest. Fungsi laten. Ya, fungsi laten itu ada 3. Pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Ya, jadi dengan sekolah kurangi beban orang tua untuk mendidik anaknya di rumah. Ya, jadi keikutsertaan seorang anak pada lembaga pendidikan seperti sekolah itu nanti akan mengurangi pengendalian orang tua. Ya, karena apa? Yang berperan yang mendidik di sekolah itu adalah gurunya. Itu ya. Nah, kemudian, memperpanjang masa remaja dan menunda masa dewasa peserta didik. Nah, dengan sekolah itu secara tidak sadar, masa remaja kalian itu menjadi panjang, anak-anak. Kemudian, mengajarkan peserta didik bersikap kritis untuk menciptakan perbedaan pola pikir yang bersikap positif. Ya, di sini kalian itu kan anak sekolah. Pola pikirnya itu biasanya lebih maju dibanding teman-teman kalian yang tidak sekolah. Karena kalian itu kan pengen sukses, jadi belajar sungguh-sungguh supaya cita-cita kalian itu tercapai. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ini rahimakumullah. Nah, di sini isinya barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekarang kalian bersusah-susah dulu untuk mencari ilmu, karena apa? Kadang nanti kalian kalau tidak belajar itu jadi bodoh gitu ya. Sini ya, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya gitu ya. Nauzubillahimindzalik ya. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i rahimakumullah. Ini handout yang Ibu bagikan di WA group ini sebagai tambahan kalian nanti untuk mengisi LKPD ya. Nah, di sini udah ada KD-nya apa, kompetensi dasarnya apa, indikator pencapaian kompetensinya apa, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, itu kemudian ada peta konsep. Nah, ini cara membacanya nanti dari kiri ke kanan kayak gitu ya. Nah, nanti ada pembatasnya, nggak usah bingung. Ya, nah di sini ada lembaga pendidikan itu apa, tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian jenis lembaga pendidikan, ada lembaga formal, cirinya apa, di sini ada memperbaiki kurikulum, ini tadi udah Ibu jelaskan. Nah, kemudian ada gambarnya. Kemudian non formal, ini juga sudah ada gambarnya, pengertiannya apa. Jelas terlihat anak-anak? Jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas. Kemudian informal, ini tadi contohnya kan tadi kalau formal itu sekolah, kalau non formal ada lembaga kursus nih, kayak ini kan kursus komputer ya, kayak ini. Nah, kemudian ada informal, kalau informal itu keluar ya. Fungsi lembaga pendidikan tadi udah Ibu jelaskan ada fungsi laten dan manifest.
Ini Ibu sudah rangkumkan. Kemudian peranan pendidikan bagi generasi muda. Nah, ini tambahan karena apa? Penting sekali pendidikan bagi kalian karena ini Ibu kirim di WA group, jadi kalian bebas mempelajarinya kapan saja. Nah, ini peran lembaga pendidikan, nah ini untuk sumber kalian berdiskusi. Oke anak-anak, nah di LKPD ya karena respon lama mungkin sinyal ya, apa-apa yang penting kalian tetap semangat belajar. Nah di LKPD sama Ibu juga sudah menautkan di link group. Nah nanti kalian kerjakan secara kelompok, di sini ada kelompoknya ditulis, kelompoknya siapa saja, 1, 2, 3, 4, kemudian ada gambar seperti gambar yang ada di handout, gambarnya. Yang kalian harus diskusikan secara berkelompok, tidak apa-apa, ya kerjakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian kirim lagi di WA group, ya secara berkelompok nanti kalian presentasikan. Nah waktunya 15 menit. Nah setelah Ibu jelaskan ini, kalian langsung nanti berdiskusi saja ya. Nah nanti kita bergabung lagi. Ini penilaian LKPD. Nanti kita bergabung lagi di link Zoom untuk presentasi. Nah, ini LKPD-nya. Nah, sudah bergabung lagi di link Zoom ya. Walaupun Ibu lihat tidak semuanya hadir. Tadi mungkin terkendala jaringan. Nah, kita kan tadi sudah berdiskusi di WA mungkin ya. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kelompoknya, tapi mungkin ada beberapa aja yang hadir. Silahkan yang bisa mewakili saja hasil diskusinya. Silahkan, siapa? Intan, silahkan. Ya, Ibu. Jadi kesimpulannya adalah lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik. Jenis lembaga pendidikan ada 3. 1 formal, 2 non formal, 3 informal. Fungsi lembaga sosial. 1 fungsi manifest. Ada A, mempersiapkan anak mencari nafkah. Yang B, keterampilan berdemokrasi. C, menyediakan tenaga pembangunan. Yang D, membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. E, mengajarkan nilai dan norma di lingkungan. Fungsi laten ada 3. Yang A, mengurangi pengendalian orang tua. B, memperpanjang masa remaja. C, mengajarkan peserta didik bersikap kritis untuk menciptakan pola pikir yang bersikap positif. Udah, Ibu. Bagus sekali itu hasil diskusi kelompok. Nah, itu juga bisa jadi hasil kesimpulan ya. Diskusi yang tadi di LKPD nanti kalian kirimkan ke WA group ya. Ya semakin cepat kalian tugasnya, Ibu beri nilai plus ya, punya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Nah sebagai penutup, untuk mengetahui kompetensi kalian tentang materi yang tadi Ibu jelaskan, nanti sebenarnya Ibu sudah mengirimkan link post test. Nanti kalian kerjakan. Dan teman-teman yang belum tahu nanti kalian kasih tahu ya, Nah nanti hasilnya kalau yang post test Ibu akan share minggu depan, ya. Itu yang soal di post test. Nah terus kesimpulan belajar hari ini apa, anak-anak? Coba tadi kan udah dibacakan oleh Intan. Bisa dibacakan kembali Intan supaya lebih jelas kesimpulan belajar hari ini. Kesimpulannya adalah tadi menjelaskan tentang lembaga pendidikan, terus ada
jenis-jenis lembaga pendidikan, dan fungsi lembaga pendidikan. Ya, ada 3 ya. Ada pengertian lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga pendidikan ada 3, ada lembaga formal, kemudian informal. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya ada 2, fungsi laten dan fungsi manifest. Kesimpulan belajar kita hari ini ya. Bu tanya, belajar hari ini kalian senang? Senang, Bu. Apa hari ini anak-anak? Apa belajar hari ini manfaatnya? Ada yang tahu manfaat belajar hari ini apa? Nambah ilmu. Iya, Siti Ropikoh pintar sekali dapat menambah ilmu ya. Nah, untuk refleksi, nah nanti kalian tuliskan aja di WA grup apa pengalaman hari ini yang kamu dapatkan. Nanti Ibu baca di situ. Nah, nanti untuk perbaikan pembelajaran ke depannya ya. Ngerti? Nah, itu buat refleksi ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, nanti kalian baca materi di buku paket tentang lembaga ekonomi. Nah, ada 2 kali pertemuan lagi ya. Pertemuan kita akan bahas tentang lembaga ekonomi dan lembaga politik sebelum kita melakukan ulangan akhir semester. Nah, jadi dari sekarang kalian harus belajar, prepare, persiapan untuk ulangan akhir semester. Ya, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran ini, tetap setia walaupun memang kalau pembelajaran daring itu banyak sekali hambatannya ya. Nah, tadi aja yang masuk lebih banyak, sekarang berkurang kayak gitu. Mungkin ada kendala sinyal dari teman-teman semua ya. Tapi pembelajaran selain Zoom juga Ibu melakukan di WA group seperti itu ya. Nah, Ibu sebelum Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Ya, sering-sering olahraga kayak gitu ya supaya kalian sehat. Makan makanan yang bergizi seperti itu ya. Lupa makan sayur bayam. Oh, bagus. Oh, jadi Rapi sering makan sayur bayam ya. Ya. Itu mungkin dari Ibu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.